Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dengan NIM K71211192 dari kelas 2B, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas 11 Maret, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan atau kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, dan untuk menambah wawasan kita terhadap makna Indonesia sebagai negara hukum. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian negara hukum menurut para ahli, yang kedua konsep negara hukum, yang ketiga makna Indonesia sebagai negara hukum, dan yang keempat dinamika hukum di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pengertian negara hukum menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Jonas Sution pada tahun 2013, sebuah negara penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Yang kedua, menurut Jimli Asidiki tahun 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Yang ketiga, menurut Juniarto, azas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara, tindakan penguasa harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota kemasyarakatan atau hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang. Konsep negara hukum. Konsep negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu konsep Rechtsstaat dan konsep rule of law. Konsep Rechtsstaat bertumbuh pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum Romawi Jerman dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan atau Majestuat. Sedangkan konsep rule of law adalah konsep hukum yang bertumbuh pada sistem hukum common law yang menekan pada pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Nah, dalam negara Indonesia, negara hukum menganut pada konsep Rechtsstaat, yaitu bertumbuh atau menerapkan hukum civil law yang benar-benar menggunakan dasar hukum. Nah, berikut ini dasar hukum negara hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan implikasinya yaitu masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan tersendiri atau tujuannya sendiri negara hukum di Indonesia yaitu seperti yang disebutkan tadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, makna tersendiri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Nah, masing-masing dari tiga konsep ini yaitu memiliki makna atau arti tersendiri. Yang pertama, akomodatif. Akomodatif yaitu mampu menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Yang kedua, adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak berulang. Artinya,
hukum di Indonesia mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dan zaman-zaman selanjutnya, sehingga hukum yang diberlakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Arti dari makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebakuan-kebakuan dogmatika, yaitu berkembang dari zaman sekarang ke zaman selanjutnya untuk memberikan kebenaran kepada masyarakat di Indonesia, sehingga negara Indonesia memiliki hukum yang benar. Nah, dinamika hukum di Indonesia sendiri masih dapat dilihat secara terang-terangan, yaitu yang pertama masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan belum teruji. Terbukti masih ada praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ada praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang terakhir, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditandatangani secara tuntas. Contohnya pada aturan Omnibus Law. Nah, berikut ini ada video atau cuplikan singkat tentang penolakan mahasiswa terhadap aturan atau hukum Omnibus Law. Ada dalam salah, maka berhak untuk kita peringati. Jangan marah, jangan sekarang nggak mau diperingati. Maka wajar ketika mahasiswa sekarang datang ke lapangan. Kita ini manusia Kita jangan sampai kelelahan. yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Itu tadi video penolakan Omnibus Law yang dianggap dapat merugikan para buruh karena dihapus suatu aturan mengenai perpanjangan kerja waktu tertentu atau PKWT. Berikut ini ada kata-kata bijak dari Henry Beecher. Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang merugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.